Kalau sudah tidak ada rutinan, dia sudah bisa ya sudah. Dia tidak akan berkembang, tidak akan menggarap lagu baru, tidak akan membuat variasi baru, dan vakum akan seperti itu. Akhirnya waktu habis. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya Rizik Nizar di channel Santra 22. Dan terima kasih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial dasar hadroh. Maksudnya tutorial dasar hadroh itu mencakup segalanya guys, yaitu bagaimana caranya kita membuat tim hadroh yang baik dan benar. Tentunya ini bukan karangan atau saya itu ngawur ya. Ini merupakan pengalaman saya yang pernah saya lakukan beberapa kali, bukan cuma satu kali tapi beberapa kali mendirikan grup hadroh, dan alhamdulillah berhasil. Namun sebelum itu silahkan Anda like video ini apabila Anda menyukainya, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, let's go suprek. Untuk membuat tim hadroh atau tutorial hadroh yang benar, itu memiliki 5 elemen yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Apa saja elemen itu? Yang pertama yaitu memiliki massa atau orang. Anda mau membuat tim hadroh yang hebat, tapi Anda tidak memiliki massa, percuma. Yang kedua, Anda harus memiliki alat hadroh. Ya tentulah, masa nggak punya alat hadroh. Minimal alat hadroh yang harus dipenuhi yaitu 1 bass, 1 tam, 1 darbuka, 2 keprak atau keteplak, dan 4 terbang. Nah, itu yang harus Anda penuhi. Kalau Anda tidak memiliki minimal seperti itu, ya beli dulu lah. Dan apabila Anda ingin membeli membeli alat hadroh yang murah dan berkualitas, silahkan DM Instagram saya di link deskripsi. Oke? Langkah selanjutnya yang nomor 3, elemen yang nomor 3 yang harus Anda penuhi yaitu pemberian materi. Ya, ini yang sangat sulit, tapi ya sangat mudah. Zaman sekarang itu sudah mudah, sudah modern. Kalau zaman dulu mau mendirikan grup hadroh itu harus impor guru dari pesantren mana, dari grup mana gitu kan ya, atau kita yang mendatanginya. Tapi sekarang enggak bro, cukup dengan tabayatu buyutuban, hanya dengan pakai data Anda sudah bisa mendirikan grup hadroh. Tapi harus ada trik-trik ya terlebih dahulu. Yang pertama, Anda harus menguasai materinya. Anda sendiri yang melatih, Anda harus menguasai materinya. Langkah yang harus Anda lakukan yaitu materi yang pertama adalah materi terbang. Jangan bass dulu, jangan tam dulu, jangan darbuka dulu, nanti bisa patah. Semua grup Anda, semua masa Anda harus bisa menguasai terbang terlebih dahulu, kunci 1 dan kunci 2. Apabila Anda ingin mengetahui rumus terbang versi saya, silahkan klik di link deskripsi, sudah saya sediakan tutorial dasar terbang. Oke? Nah, ketika Anda itu belajar atau mempelajari tentang terbang, Anda akan menemukan beberapa orang yang sulit. Maksudnya sulit di sini itu dia itu enggak duwe nada, enggak memiliki nada. Kalau goblok itu terlalu. Jadi tidak bisa mengepasin apa ya? Tidak bisa mengepasin. Ya pokoknya sulit lah. Caranya bagaimana? Caranya Anda harus menerapkan 4 ketukan. 4 ketukan ini bagaimana? 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nanti Anda akan mudah. Misalnya begini. Juk cek cek, juk juk cek, cek juk cek cek, juk juk cek, cek juk. Mulai dari 4 dulu. Misalnya kunci 2 ya. Juk cek, juk juk juk, cek juk cek, juk juk juk. Ya, seperti itu. Jadi ketukannya 4 1 2 3 4 1 2. Bass dan tam pun demikian. Dung teng dung dung teng dung teng dung dung teng dung. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika Anda menggabungkan orang-orang atau murid-murid Anda tersebut, tinggal mengepasin ketukan yang Anda ketuk. Nah, jadi tu wa ga pa dung teng. Nah, begitu. Jadi Anda mudah. Dan orang yang tidak memiliki nada itu lama-kelamaan akan bisa memahami atau mengepaskan dalam ketukan tersebut, walaupun dia tidak memiliki nada gitu loh. Jadi cuma akal saja yang main. Itu trik saya untuk mengantisipasi orang yang tidak memiliki nada atau tidak bisa mengepaskan nada. Oke, lanjut. Dari pelajaran terbang inilah
nanti Anda akan menemukan beberapa orang yang berpotensi atau EQ-nya yang paling tinggi, yang berpotensi untuk memegang bass, tam, dan darbuka. Loh, kan bass sama tam itu kan lebih mudah daripada terbang. Kenapa harus cari orang yang berpotensi? Memang bass dan tam itu ketukannya lebih mudah daripada terbang. Tapi ingat, ketika orang yang tidak memiliki EQ yang tinggi memegang bass atau tam, ini akan fatal. Karena apa? Walaupun ketukannya mudah, tapi tanggung jawabnya berat. Ingat, ketika Anda itu mendengarkan grup hadroh yang sedang main, apa yang paling terdengar? Pasti bass dan tam. Nah, kalau dia tidak memiliki EQ atau kreativitas, maka ya kacau. Karena ini adalah sentral dari segala sentral. Dan ada sebuah catatan, ketika Anda itu mempelajari bass dan tam dan darbuka, harus ada bimbel atau pelajaran tambahan ekstra di luar pembelajaran terbang. Jadi atau misalnya terbang sore, ya bass juga ikut. Nanti malam bass, tam, darbuka ini latihan lagi. Dan ketika Anda itu belum menguasai teknik bass, saya sudah ada tutorialnya di video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi video, silahkan Anda lihat sendiri. Untuk darbuka memang sulit. Kadang-kadang guru saja belum bisa, muridnya sudah bisa, karena memang sulit. Karena ini Anda harus mencari orang yang paling lemes tangannya, bukan EQ ya. Kalau bass dengan tam tadi itu harus Anda mencari EQ yang paling bagus. Tapi kalau darbuka, Anda harus mencari ya EQ bagus, ya tangannya lemas. EQ bagus belum tentu tangannya lemah, dan tangannya lemas belum tentu EQ-nya bagus. Tapi Anda harus mengutamakan orang yang tangannya lemas, yang bisa gitu. Silahkan Anda berikan kunci-kuncinya saja. Anda tidak perlu bisa kalau memang Anda tidak bisa, karena ini terbuka itu ya orang-orangan sih, bakat-bakatan gitu kan ya. Yang penting begini, kuncinya begini. Kuncinya kalau Anda belum bisa, ada di link deskripsi saya di video saya sebelumnya. Silahkan Anda tonton terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu keteplak atau kebak. Nah, ketika semuanya sudah berjalan latihan kan ya, semuanya sudah latihan, pasti Anda akan menemui orang yang paling goblok lah. Ya jangan goblok lah, orang yang paling kaku tangannya. Nah, itu silahkan Anda berikan ke keteplak. Karena apa? Kalau orang yang kaku atau orang yang EQ-nya rendah Anda paksakan bisa, itu ya tetap tidak bisa. Tapi kalau keteplak kan mudah. Keteplak itu hanya ketika angkatan, tutupan, dan ketika ya hal-hal tertentu lah, tidak semuanya main. Tutorialnya ada di link deskripsi saya, silahkan tonton sendiri. Ketika elemen sudah dipenuhi, tinggal dua lagi. Tadi harus ada orang, harus ada alat, harus ada pembelajaran. Pembelajaran ini yang paling inti. Nah, tapi tidak boleh cukup stop sampai di sini. Karena apa? Kalau stop sampai di sini, bubar. Semuanya akan hancur. Langkah yang keempat yang harus Anda lakukan yaitu setelah semuanya bisa adalah menamai grup atau membuat grup. Ya paling enggak ya dia ngomongin lah. Misalnya udah bisa semua, Anda mengamong-amongin. Kita akan membuat grup hadroh Al-Muna misalnya. Itu harus. Ya tidak nama nggak apa-apa, yang penting ya atas nama pesantren kita membuat perkumpulan gitu loh, disahkan, diresmikan. Nah, itu akan membuat ikatan batin atau ikatan lahir batin sih. Jangan langsung bisa 1 bulan 2 bulan Anda langsung menamai grup, itu hal yang salah. Minimal 3 bulan Anda berlatih, minimal itu paling sedikit. Tapi ternyata menamai grup saja tidak cukup. Saya juga pernah udah bisa semua menamai grup tapi bubar. Karena apa? Karena tidak ada elemen yang nomor 5. Harus ada elemen yang nomor 5, yaitu apa? Kegiatan atau acara rutin. Ya walaupun kecil-kecilan lah. Misalnya rutinan setiap malam Jumat itu membuat tibaan atau maulid simtuduror di madrasah atau di rumahnya siapa, bergilir atau gimana, silahkan. Yang penting ada rutinan atau setiap triwulanan. Kalau biasanya di tempat asal saya di Lampung Timur itu biasanya triwulanan ya, triwulanan mengadakan maulid simtuduror di tempat yang berbeda-beda begitu. Itu akan efektif. Efektifnya maksudnya kita itu punya program, punya naskah, punya program yang harus dijalani setiap minggu. Nah,
ketika ini Anda sudah pelan-pelan melepasnya, sudah tidak apa-apa. Dan bahkan yang paling penting itu adalah elemen yang nomor 5. Kenapa? Karena orang kalau cuma belajar terus sudah bisa itu merasa sudah. Tapi kalau dia itu main terus menerus dalam rangka acara ini tadi, dia akan menemukan variasi baru. Dia akan mendengarkan grup besar seperti Subhanul Muslimin, terus Al-Zahir itu, oh ini bagaimana ya, dan dia akan bisa membuat kunci sendiri, bisa membuat variasi sendiri. Inilah faedahnya kenapa harus ada rutinan. Kalau sudah tidak ada rutinan, dia sudah bisa ya sudah, dia tidak akan berkembang, tidak akan menggarap lagu baru, tidak akan membuat variasi baru, dan vakum akan seperti itu. Akhirnya apa? Bubar. Nah, maka dari itu, itulah tadi yang harus dilakukan ketika Anda itu misalnya ingin membuat grup hadroh yang baik dan benar. Itu versi saya ya, entah kalau menurut versi orang lain. Karena saya sendiri udah pernah beberapa kali diundang untuk membuat grup. Kalau cuma satu kali mungkin tidak akan berhasil. Dan sekarang sudah enak kan, udah ada YouTube, udah ada ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak perlulah mengundang saya. Tapi kalau diundang ya nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing ya. Ini namanya sharing. Salam santri, salam perdamaian, salam persaudaraan.